Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulihi Muhammadinil amin, fasyarraha bihi sudur wa ammana bihil qulub minal khawfi illa man ghadabahu azza wa jalla, wa nawwara bihi basairas salihin wal arifin wa ja'alahu hidayatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidah farahujah, seluruh jamaah sidataqa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama marilah kita panjat dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudra iradah serta limpahan karunia-Nya kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini membukakan kedua mata kita, menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk menuju tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban kita, yakni diantaranya salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'lim kita curah limpahkan kepada junjungan alam habibana karim wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah terlebih dahulu
kita membacakan terlebih dahulu surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Jemaah kita, pengurus masjid, Pak Joko, juga Pak Edi, dan juga jemaah-jemaah yang lain yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan, juga Allah selalu memberikan kesabaran dalam menjalani musibah atau cobaan ini. Juga kita yang masih dipercaya, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita kirim doa juga surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang jauh di sana, yang saat ini sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkena bencana alam. Mudah-mudahan juga kita doakan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga musibah ini menjadi wasilah kifarat daripada dosa-dosanya, dan juga mudah-mudahan jadi wasilah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini wa ala kulli niyatin salih barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yakni masih surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 23. Yang belum pegang Quran mangga, atau yang mau melihat Quran dalam HP juga mangga. Kita sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, apabila ada salahnya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, apabila ada benarnya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat berkahnya untuk kita semuanya. Al-Baqarah ayat 23. Jadi nanti ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min
min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة uiddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awas itu ikhfa ya, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa kaf. Samar ya, dibacanya samar, jadi tidak jelas. Cuma nanti makhrajnya kalau ikhfa, makharijul huruf maksudnya ke khaisum, itu janur hidung, nanti ke hidung ini ya, nah gitu ya. Kaf itu aksol lisan, cuma agak depan daripada qaf. Paling jauh ujung lisan itu, ujung lidah itu adalah qaf. Setelah qaf nanti ke depannya, nah kaf. Qaf, kaf, was bukan kap. Kap. Mas ya. Kap, ka,
ki, ku, bak, tuh ya. Ku, masih ikhfa ya, nun sukun bertemu dengan ta. Ku, tum, ta, ujung lidahnya ta. Tum, nah mim sukun bertemu dengan fa idhar sabawi. Fi itu huruf syafatain. Fa itu huruf syafatain, itu huruf bibir. Itu ya, makharijnya itu di bibir. Fi bukan pi, bukan fi tapi fi. Fa, fi, fu, baf. Tuh. Jadi ada dikit suara keluar. Napas gitu. Baf, baf, fa ya, bukan pa, bukan pa tapi fa. Jadi kitanya mingkem ya. Fa. Ya. Fi mad asli ya Mas ya, panjangnya 2 harokat. Jangan terlalu panjang, jangan pendek. 2 harokat, 2 ketukan. Fi segitu cukup. Rai iya sukun, sebelumnya ada salah satu huruf yang berharokat fathah, itu hukumnya madlin ya, madlin hurufnya 2. Iya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, atau wau sukun, sebelumnya ada yang berharokat fathah. Nah kalau iya ini rai ke i ya, jangan ke e, karena huruf Arab gak ada e, bukan rai tapi rai. Sedangkan ro-nya, karena ro-nya itu di fathah, itu hukum membaca huruf ro tebal ya, tafhim tebal. Ro di fathah atau ro-nya di domah, tebal bacanya. Rai itu rai. Mim tanwin menghadapi mim. Idgham ya, idgham itu memasukkan artinya. Jadi bunyi nunnya dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu di sini apa? Mim. Ghaibim tuh masuk ke mim. Maka suka dikasih tanda huruf idghamnya itu ada syiddah, ada syiddahnya. Ghaibim. Nah, idghamnya idgham biguna, nanti masuknya ke khaisum. Ya makhrajnya ghaibim. Nah, bim ke janur hidung. Mim gunnah, awas. Ya gunnah itu dengung di hidung. Mim ya 2 harokat, dengungnya itu 2 harokat. Mim mad asli 2 harokat. Mim nah mim nanti hurufnya huruf syafatain, masih huruf bibir. Mim tuh mingkem ya. Wa naz. Nah kalau zai itu ujung lidah bertemu dengan gigi sari bawah. Ke bawah, gigi sari bawah. Ujung lidah ketemu dengan gigi sari bawah. Za, zi, zu, baz. Nanti bedain dengan ja, awas. Kalau ja, awas, ja itu tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Ja. Sya, itu ya. Ini za. Jadi ujung lidah ya. Rasain aja ujung lidah ketemu dengan gigi sari yang bawah. Za. Jadi bukan najalna, awas ya. Bukan najalna tapi nazalna. Awas ya. Nazalna. Zalna, awas ya.
na, panjang, mad asli ya, 2 harokat. Ala, ala ain, a itu di tengah-tengah tenggorokan. Wasatul halki, huruf makhrajnya itu di tengah-tengah tenggorokan, temannya ha. Jadi bukain mulutnya. Jangan terlalu bawah, atau jangan terlalu atas, tapi tengah-tengah. Gitu ya. Ala, panjang 2 harokat lainnya. Ab, kolkolah sugro, karena huruf kolkolah matinya di tengah-tengah kalimat atau sukunnya di tengah-tengah kalimat. Kalimat apa ini? Kalimat isim. Ab, mantul. Kolkolah itu membunyikan huruf dengan suara yang memantul. Ab, jangan abdina, mantulnya nggak ada, awas tuh. Jadi harus mantul. Abdina. Tapi jangan terlalu keras. Abdina. Ngambek tuh. Abdina, dina. Itu nanya panjang 2 harokat. Fa, nah ini nih, fa. Jadi semudi sentakan. Fa itu makhraj hamzah di ujung tenggorokan, ujung ya, aqsal halqi mimma yali sadron. Jadi hampir mendekati, rasanya itu ke dada, dirasain ke dada. Fa, itu ya, fa. Karena banyak yang keliru antara membunyikan hamzah dengan walaupun sama-sama huruf halak, cuma tempatnya beda. Kalau hamzah di ujung tenggorokan, kalau itu di tengah-tengah tenggorokan, beda. Di sini dulu, jadi kerasa. Kerasanya ke sini ya, ke bawah. Nah gitu. Fa, fa, tu, ujung lidah, ta, tu, ya, panjangnya 2 harokat. Bisu, nah bisu, bisu, sin, ujungnya, sin, ujung lidahnya, sa, tapi ketemu dengan gigi seri atas, sa, bisu, su, kedua harokat. Awas bedain ya antara sa, sya, ya, sa, sya. Nah kalau ini sin tengah-tengahnya, sa. Wah, hati-hati. Bisu, rotim, idgham, sama dengan tadi. Mim sama, masih idgham, tapi tandanya biasanya dikasih syiddah, huruf idghamnya dikasih syiddah. Mith, nah ini nih, mith, ujung lidah, mith, lihi, habsar, hi, ujung tenggorokan, wad, nah ini kolkolah ya, wad, jangan wad, harus mantul, wad, panjang 2 harokat. Shu, nah shu, baru nih, shin itu ya, bukan sin tapi shin. Syuhada, ini berat-berat hurufnya nih. Syuha, awas ini besar. Syuhada, da, ujung lidah, da, mad wajib mutasil. Huruf mad alif ya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Syuhada itu yang kalimat jama mudzakkar, jama taksir, isim ya. Syuhada, panjangnya 3 alif atau 6
harokat. Syuhadaakum, mim sukun bertemu dengan mim, jadi idgham mimi atau idgham mutama silan gitu. Mil ifa, maksudnya mil ifa. Nanti bunyi ifanya itu masuknya ke khaysum, janur hidung. Du, pada asli dua harokat, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Du, nillah, nillah. Tarkik, sebelum lafzul jalalah, sebelum lafaz Allah ada salah satu huruf yang berharokat kasroh. Nillah, jangan nillah, nillah. Suka ada juga yang ketukar nillah, nillah. Rasulillah, itu ya. Min dunillahi, hanya besar, pendek. Sama dengan yang tadi di atas. Kum ifa ya. Tum idhar sapawi. Fo ujung lidah ketemu dengan gigi sari bawah. Fo bisa nggak? Ujung lidah nih ketemu dengan gigi sari bawah. So. Jadi yang bukan so tapi so dengan gigi sari bawah. So pada asli panjangnya dua harokat. So diqin qaf, maksudnya bukan kaf, bukan sodikin, tapi sodiqin, aksol lisan, maksudnya ujung lidah. Sodiqin mad arif disukun. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sedikit-sedikit ya, nambah paham kita cara membunyikan huruf. Nanti makhraj dulu dan hukumnya. Nanti insya Allah sifatnya satu-satu dulu ya. Ini lumayan rumit nih. Kalau di kita dulu belajar makhraj sifatul huruf itu di awal. Tapi kalau kita ngaji dulu itu biar lancar dulu, makhrajnya itunya di belakang biasanya. Padahal itu satu kesalahan. Seharusnya makhraj sifatul huruf itu di awal diajarkannya. Kalau sudah ya umur-umur segini gitu susah ya belajar. Ya betul gak? Kalau dibenerinnya balik lagi gitunya gitu. Gurunya sudah melotot gitu ngajarinnya. Balik lagi bener-bener. Tapi mudah-mudahan dengan belajar sedikit-sedikit gitu ya, insya Allah setiap minggu nanti kita belajar lah. Mudah-mudahan bacaan yang penting nih, bacaan apa? Fatihah kita penting gitu ya. Mudah-mudahan bener sedikit. Sudah kita tafsirnya. Tafsir Munir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina wa in kuntum, dan jika kamu meragukan apa ini? Al-Qur'an. Mimma nazzalna ala abdina itu, mimma itu Quran. Jadi sebagian kitab yang diturunkan ala abdina kepada hambaku, yaitu baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sedang berada di dalam keraguan maksudnya. Jadi kalau di translate-nya secara iltizam itu dikatakan kalau kamu ragu ya, tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu baginda Rasul gitu kan. Kalau ragu, karena pada waktu itu orang-orang itu ragu tuh ya, ragu masa sih gitu ya, masa sih, jadi banyak masanya, masa sih gitu. Di sini annahu
min indi nafsihi. Jadi banyak beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah buatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Rasul itu sifatnya itu ummi itu ya. Jadi sifatinnya Nabiyil ummi. Itu belajar nggak pernah belajar beliau gitu ya. Kalau bahasa kita mah di kita belum pernah sekolah gitu enggak gitu. Rasul itu gitu ya. Jadi nggak pernah baca tulis gitu. Makanya Rasul nggak bisa baca tulis gitu. Tapi tiba-tiba beliau itu membacakan sesuatu yang di atas kemampuan rata-rata orang Quraisy pada waktu itu. Makanya disebut jahiliyah itu sebenarnya bukan orang-orang Quraisy pada saat itu bodoh-bodoh, bukan. Bahkan hebat-hebat dalam segi syairnya. Itu banyak diadakan perlombaan-perlombaan, ketika yang menang nanti disimpan syairnya itu di pasar biasanya itu. Pasar Ukaz. Nama pasarnya itu Ukaz, digantung atau dipajang gitu. Jadi pengetahuan pada saat itu udah lumayan maju gitu. Iya, cuma jahiliyah sebut jahil kebodohan itu tentang masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Udah. Jadi kalau ragu faktu ini. Jadi jawab daripada in itu in syartiyah. Gitu ya. Setiap syarat itu membutuhkan jawab. Nah, jawabnya faktu, makanya fa-nya di sini sebutnya fa jawab daripada in. Faktu bisuratim mim mislih. Faktu bisuratin. Kalau arti kata faktu mah datangkan olehmu. Di sini maksudnya buatlah. Jadi kalau nggak percaya masih ragu-ragu maka buatlah bisuratin. Nah, itu ya, satu surat mim mislih. Jadi yang sama gitu, misilnya itu seperti Al-Quran. Jadi ini ditantang nih orang-orang Quraisy yang tidak percaya kepada Al-Quran. Pada saat itu ditantang buat apa? Buat apa? Membikin satu surat yang semisil Al-Quran. Jangan kebanyakan 30 juz lah. Satu surat saja. Iya, satu surat saja. Ay mimma huwa ala sifati manazzalna tuh. Maksudnya mislinya itu, awas, samanya itu harus dalam kadar apanya nih? Jadi sifat-sifatnya yang sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat diantaranya? Al-fasahah. Di antara sifatnya itu adalah Al-Qur'an itu adalah al-fasahah. Fasahah. Al-Qur'an itu fasahah. Apa fasahah itu? Al-fasahah salamatul alfad minal lahni wal ibham. Fasahah itu adalah selamatnya alfad itu lafad minal lahni daripada kekeliruan. Kekeliruan wal ibham dan juga samar. Ya, samar. Atau banyak salahnya itu. Tuh, fasoha itu berarti lapan-lapannya benar-benar sempurna. Lapatnya ini dari segi lapannya aja. Dari segi lapatnya harus mirip dengan Quran. Tuh. Dan juga wasu'it ta'lib gitu ya. Dan juga selamat dari apa? Su'it ta'libnya. Dari penulisannya, jadi harus baik gitu ya, harus selamat daripada su'it ta'lib. Penulisannya itu benar-benar harus sama tuh. Atau komposisinya tuh ya, komposisi dan sebagainya itu harus sama. Wa husnin nadmi, dan susunan untayan kalimahnya harus indah ya. Susunan kalimahnya itu harus indah. Makanya kalau kita baca Quran itu tidak ada sedikit pun kebosanan, betul gak? Dari mulai kita dulu kecil belajar Quran sampai sekarang, kira-kira ada gak orang Islam yang bosan baca Quran?
Kalau yang malas banyak. Iya, iya betul gak? Iya, yang malas banyak. Nah, kalau yang bosan nggak pernah ada. Jangankan umat muslim ya, ketika dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu kangen sekali gitu. Ketika lama baginda Rasul tidak membacakan Al-Quran wahyu gitu, gitu ya. Sampai-sampai curi-curi gitu. Ini ngintip kapan nih Muhammad katanya baca Al-Quran. Itu curi-curi denger gitu. Ternyata secara fitrah manusia itu bacaan-bacaan Quran itu menenangkan jiwa. Itu ya, was nih, menenangkan jiwa. Makanya yang lagi gersah, banyak masalah, pikirannya kacau balau, jangan jauh dari Quran, baca Quran. Itu ya, Quran akan menjadi syifa ubis sudur, menjadi obat penenang. Itu ya ke dalam hati kita yang lagi galau. Itu ya, maka orang-orang yang sering baca Quran dari wajahnya juga kelihatan semeringah, gembira gitu. Masa orang yang baca Quran merengut gitu yang nggak bergairah. Berarti baca Qurannya melawung, ngelamun kemana-mana pikirannya berarti. Yes, ya? Nah, jadi kalau galau pemuda yang belum nikah gitu, itu ya, galau baca Quran itu ya, itu atau lagi baru-barunya diputusin pacar itu ya. Itu ya kalau bagi pemuda-pemudi ini ya. Jadi baca Quran gitu, insya Allah gitu hati kita akan tenang. Ya, jadi harus seperti itu tuh. Ya, bikin suratnya itu harus modelnya seperti itu, sifat-sifatnya. Wal ikhbari bil guyub, dan juga isinya, komposisinya itu isinya itu harus hebat. Di antaranya ikhbar bil guyub itu bisa apa? Memberitahukan kepada kita tentang kabar-kabar yang gaib. Contoh, di dalam Quran itu diceritakan kisah umat-umat terdahulu, betul kan? Dan cerita masa yang akan datang. Sampai kiamat, hari kiamat, dikubur dan sebagainya, itu diceritakan dalam Al-Quran. Itu ya, makanya orang mukmin itu wajib kita yakin kepada yang gaib. Di antaranya seperti itu, hari akhir, di alam kubur, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar gitu kan, hisab, mizan, surga dan neraka, itu wajib. Dan semua itu adalah perkara gaib. Jangankan begitu, mati kita saja, waktu atau ajal itu perkara gaib. Gak ada seorang pun yang tahu. Ada nggak di sini yang tahu? Saya mau nanti meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ada nggak? Gak. Palingnya peramal atau mah? Peramal, tembak-tembakan peramal, tatoyur disebut. Itu peramal itu bukan hanya zaman sekarang itu ramenya. Zaman dulu juga banyak ya peramal-peramal. Kalau zaman sekarang peramal ketinggalan zaman. Udah ya, udah. Jadi harus isinya, komposisinya itu harus benar-benar hebat. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kamu sendirian tidak mampu, ajak yang lain. Syuhada ini unu akabirakum min ghairillah. Jadi selain Allah. Ajak itu pembesar-pembesar kamu, orang-orang pintar, religius dan orang-orang apa, cendekiawan lah bahasanya itu. Orang-orang yang pintar pada saat itu, so ajak. Ya, kalau tidak mampu sendirian. Ini benar-benar tantangan yang benar-benar memukul ini. Itu ya, fa'tu bi suratin misli wad'u syuhada akum min dunillah. Jadi ajak tu akabir itu mimman yuwafiqum bil inkari amri Muhammad. Itu. Jadi orang yang sama pendapatnya dengan kamu dalam masalah inkarnya kepada perkaranya baginda Rasulullah SAW. Tujuannya liyu'inukum alal mu'aridah. Tujuannya untuk menolong kamu dalam apa? Dalam menentang. Itu ya, menentang. Terus waliyahkumulakum wa alaikum fima yumkinu wa yata'adzaru, insyaallah.
Wa qad kana fil arabi akabiru yashhaduna ala mutanazzi'ina fil fasahah bi anna ahadahuma a'la darajah. Ternyata pada waktu itu orang-orang Arab itu banyak ya. Pembesar-pembesar Arab yang hebat-hebat tentang masalah syair-syair gitu. Itu ya di atas derajat-derajatnya itu lumayan gitu. In kuntum shadiqin, jika benar kamu adalah orang-orang yang menetapi kebenaran. Gitu. Kalau anggapan kamu tadi Tea gitu apa tadi bahwa menganggap Al-Qur'an itu dari sisinya baginda Rasul. Jadi buatan Rasul. Kalau punya anggapan seperti itu sok coba aja buat gitu satu surat. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fa illam taf'alu fa illam maka jikalau fa illam taf'alu jika kamu tidak bisa membuatnya itu atau tidak bisa melakukannya walang taf'alu dan memang pasti kamu tidak akan mampu. Ini disebutnya apa ya, kalimatnya itu sangat apa ya, membuat orang-orang itu benar-benar mati kutu ini ya. Fa'ilam tapalu walang tapalu gitu. Dia kamu tidak bisa, tidak mampu dan emang kamu pasti akan tidak mampu gitu. Ini jadi udah di apa? Udah dijelasin bahwa emang tidak akan ada yang mampu. Makanya sampai sekarang nggak ada yang bisa menyamai Al-Quran itu ya. Jangankan nyamain, ngerubah harokatnya saja sekarang ada gak yang bisa? Gak ada. Jangankan kalimahnya dirubah, hurufnya diganti-ganti gitu. Harokatnya saja dirubah-rubah pasti ketahuan. Itu ya, Masya Allah. Itulah hebatnya Al-Quran. Fattakun nar, kalau kamu tidak mampu untuk mendatangkan semisil Al-Quran, fattakun nar, takutlah kamu kepada neraka. Harus takut kepada neraka. Wal makna idza dhahara ajzukum anil mu'aridah sahha indahum sidqu Muhammad alaihi salatu wasallam. Kalau sudah terbukti bahwa kamu itu lemah, tidak mampu untuk mendatangkan satu surat saja semisil Al-Quran, nah sah gitu ya bahasanya, itu kesimpulannya itu sah bagi kamu untuk percaya, yakin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu seharusnya kan. Jadi kalau kalah ngakuin gitu. Tapi yang terjadi apa? Nggak mau. Iya, tetap tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau menerima kekalahan. Seperti itu. Itu orang-orang yang seperti itu bukan sekarang saja modelnya kayak gitu. Dari dulu juga seperti itu, banyak. Jadi ketika apa berhadap-hadapan secara langsung, ketika kalah dia tidak mau menerima kekalahan. Nanti bikin alasan-alasan dan sebagainya gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mendatangkan satu surat semisil Al-Quran untuk takut kepada neraka. Neraka yang mana? Allati waquduhan nas wal hijarah. Masya Allah. Yaitu api neraka yang kayu bakarnya, bahan bakarnya itu adalah nas, manusia. Gitu ya. Jadi bukan kayu bakar seperti kita gitu di dunia gitu, bukan. Tetapi kayu bakarnya itu manusia. Allahu Akbar. Di sini nas ini siapa? Yatabuha al-kuffar, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran itu maka jadi apa? Kayu bakarnya api neraka.
wal hijarah, dan juga batu, bebatuan. Itu ya, kayu bakarnya itu satu manusia, kedua batu al-ma'budatul lahum, batu-batu yang dijadikan sesembahan mereka. Itu kan jadi berhala, dibikin tuhan-tuhan tuh kan, diukir-ukir gitu, dipahat dan sebagainya, berbentuk, setelah berbentuk disembah, maka disebut jahiliyah itu gitu. Masa Tuhan dibikinnya oleh makhluknya, masa? Itu ya. Yang paling lucu lagi gitu ya, siapa kisah Sayyidina Umar ya, itu sering gitu Sayyidina Umar itu tertawa sendiri gitu ya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Khalifah, engkau saya lihat sering tertawa gitu, kadang nangis gitu. Sayyidina Umar itu menceritakan nah kisahnya. Jadi dulu ketika masa jahiliyah saya gitu, belum masuk Islam, ketika saya mau menyembah Tuhan, terus saya nggak bawa berhala, yang ada cuma korma, maka saya bikin Tuhan itu dari kurma, disusun-susun. Setelah berbentuk Tuhan, katanya gitu kan, terus disembah, setelah disembah dimakan. Masa sekarang baru kepikiran gitu, masa Tuhan bisa dibikin oleh makhluknya, kemudian setelah disembah dimakan lagi, Tuhannya bisa dimakan. Gitu, makanya disebutnya zaman apa, jahiliyah gitu, bodohnya dalam masalah apa, ketuhanan gitu. Insyaallah itu ya. Nah, batu yang dipakai untuk sembahan mereka, itulah batu-batu yang nanti akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Masya Allah. Makanya ada dalam kisah yang lain, penggilingan batu kepunyaan Siti Fatimah. Itu ya, dulu dikisahkan seperti itu. Siti Fatimah itu nangis. Ininya sudah kasar, udah berdarah gitu. Karena apa? Seringnya menggiling. Jadi penggilingannya bukan kayak sekarang enak gitu. Jadi pakai batu gitu ya. Penggilingan batu, tepung segala macam ya. Itu bikinnya dari batu, pakai batu gitu. Insyaallah sampai berdarah-darah. Pas datang baginda Rasul nangis. Dia Siti Fatimah nangis itu. Diceritakanlah bahwa ya maklumlah sifat manusia ya gitu ya. Bahasanya udah capek gitu. Menggiling gitu ya. Menggiling tepung dan sebagainya. Nah, pada saat itu si batu itu ngomong, itu mujizat Rasul diantaranya. Jadi batu penggilingan itu ngomong, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku, ya, aku akan terus menggiling gandumnya yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Atau bahkan kalau semua gandum-gandum yang ada di sini saya gilingin, saya akan gilingin itu. Tapi ada syaratnya. Itu batu minta syaratnya. Ada syaratnya tapi ya Rasul. Apa syaratnya kata Rasul itu? Jangan sampai saya nanti ketika di akhir, itu ya di akhirat, saya dijadikan kayu bakarnya neraka itu. Makanya diantaranya dalam satu riwayat dikatakan bahwa batu ini adalah nanti batu yang akan ditempatkan di surga, yaitu batu penggilingannya Siti Fatimah. Masya Allah, batu bisa ngomong seperti itu. Allah, itu dari batu. Wasnya kayu bakarnya itu dari batu. Dan sebagaimana sesuai dengan firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Tuh. Innakum sesungguhnya kau orang-orang kafir, wa ma ta'budun, dan Tuhan-Tuhan tu kamu yang kamu sembah min dunillah selain Allah, hasabu jahannam, menjadi kayu bakarnya neraka
jahannam. Insyaallah. Ini dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 98. Allah berfirman seperti itu. Jadi bukan hanya dalam Al-Baqarah saja ya, ternyata dalam surat yang lain juga dikatakan seperti itu. Jadi yang jadi kayu bakarnya itu adalah orang-orang kafir dan juga batu. Insyaallah. Mudah-mudahan kita dijaga ya. Ya Allah, mudah-mudahan Kau jaga kami, jangan sampai akhir hayat kami masuk ke dalam kufur. Maka tetapkan iman dan ketakwaan kami sampai akhir hayat kami gitu. Itu yang harus kita minta kepada Allah gitu ya. Jangan sampai kita meleset, tergoda oleh godaan syaitan gitu ya. Uiddat lil kafirin, neraka itu diperuntukkan huyiatil kanar lil kafirin. Jadi bagi orang-orang kafir, bima nazzallahu wa juilat iddatun li'adzabihim. Masyaallah. Ini sekelumit tentang masalah orang-orang yang ragu tentang kemurnian Al-Quran, orang-orang yang ragu bahwa katanya Quran itu bukan dari Allah tapi dari dirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinkan oleh kita bahwa Al-Quran itu min indillah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu sedikit pun dan bacalah Quran ya. Makanya kita sedikit-sedikit sama-sama lah baca Al-Quran, karena sesuai dengan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kenapa? Karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan bagi orang-orang yang suka membacanya. Ya, baca itu Al-Quran itu baca. Mudah-mudahan sehari ya 1 juz, 2 juz ya. Insya Allah. Makanya saya baca bareng-bareng gitu. Dan juga kita tadarus setiap sholat kan ya. Alhamdulillah. Jadi setiap hari ya selembar setengah lah gitu. Kita bisa tadarus bareng-bareng. Karena kalau kita sengaja sendiri-sendiri itu tadi apa? Penyakit males, beratnya. Gitu ya, penyakit males. Mudah-mudahan jangan ada kata malas ya. Sekarang mau sedikit demi sedikit kita baca Quran. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan demi keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkahkan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Juga maksud-maksud kami, hajat-hajat kami, niat-niat kami yang baik, yang bagus, mudah-mudahan Kau cepat kabulkan ya Allah. Persangkutan-persangkutan di antara kami, hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, mudah-mudahan Kau memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita baca raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.